Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita, seringkali kita sibuk dengan banyak hal. Pekerjaan, urusan keluarga, sekolah pendidikan, masalah sosial adat istiadat dan kebudayaan, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berelasi dan berkolerasi dengan sesama, bahkan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Semua itu penting, tapi kadang membuat kita lupa pada apa yang jauh lebih penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Kita mudah sekali terjebak dalam hal-hal duniawi sampai-sampai tidak ada waktu untuk bersama dengan Tuhan, merenung, berdoa, atau mendengarkan firman Tuhan. Padahal tanpa arah dari Tuhan, kita bisa tersesat. Hari ini Yesus berkata, Ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa datang. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Orang-orang waktu itu tidak paham maksudnya. Mereka pikir Yesus bicara soal tempat fisik. Padahal Yesus sedang bicara tentang kehidupan rohani, tentang surga. Kita juga sering begitu, menganggap iman itu hanya soal pergi ke gereja atau berdoa sebentar. Padahal Tuhan mengingini dan menginginkan relasi yang lebih dalam dengan Sang Pencipta, dengan yang di atas. Kalau hati kita selalu melekat pada dunia, kita akan sulit untuk
masuk dan mengenal Tuhan dengan lebih. Ada beberapa hal yang paling sering menghalangi kita untuk percaya penuh kepada Yesus. Pertama, ego kita sendiri. Ego kita membuat kita merasa tidak butuh Tuhan. Kedua, pengetahuan kita. Pengetahuan kadang membuat kita angkuh seolah semua bisa kita jelaskan dengan logika. Lalu yang ketiga adalah karena luka batin. Hati kita mungkin pernah terluka oleh amarah, kekecewaan, atau rasa sakit karena kegagalan, kehilangan, atau pengkhianatan. Luka-luka ini sering membuat hati kita tertutup dan sulit merasakan kasih Allah. Hal-hal ini bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi Yesus tidak menyerah. Ia menunjukkan kasih-Nya lewat salib. Ia rela menderita demi menyelamatkan kita. Yesus berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Artinya ketika kita memandang salib dan merenungkan penderitaannya, di sanalah kita sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Ia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang taat kepada Bapa dan mau memberikan seluruh hidupnya total demi keselamatan dan kebahagiaan kita. Demi membangun kerajaan Allah, yakni kerajaan yang penuh dengan kasih. Salib mengajarkan kita untuk mau belajar menjadi pribadi yang rendah hati, yang percaya pada perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan, sama seperti Yesus yang diutus oleh Bapaknya dan satu dengan Bapaknya. Dan menyerahkan dirinya utuhnya kepada Bapa. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah ini adalah undangan untuk berhenti sejenak, menenangkan hati, dan memandang kembali ke arah hidup kita. Tuhan tidak mengajak kita lari dari dunia, tetapi mengajak kita melihatnya dengan jernih dalam terang iman. Maka mari kita belajar melepaskan diri dari hal-hal yang membebani jiwa, seperti keinginan yang berlebihan, luka yang belum sembuh, dan ego yang menutup hati. Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan rendah, serta berani menundukkan diri di bawah salib Kristus, di sanalah kita akan menemukan kasih yang menyembuhkan dan kebahagiaan serta damai yang sejati. Tuhan Yesus, lembutkanlah hati kami agar mampu melepaskan diri dari hal-hal duniawi yang menjauhkan kami dari-Mu. Ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya kepada kasih-Mu yang nyata di salib. Semoga hidup kami semakin berpaut padamu dalam iman yang teguh dan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.